Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elfrida Santiana Tulasi dengan NPM 33220094. Saya dari kelas 4C, mata kuliah Sosiologi Pendidikan dari program studi Pendidikan Biologi. Dalam video ini, saya akan menjelaskan nilai dan norma sosial yang berlaku di dunia dan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Yang pertama, nilai dan norma sosial yang berlaku di dunia. Norma sosial. Norma sosial adalah patokan-patokan perilaku yang berlaku dalam kelompok. Aturan atau norma membatasi dan mengendalikan tingkah laku mereka agar tetap sesuai dengan norma sosial. Norma sosial selain memberikan tatanan atau aturan, juga memberikan sanksi-sanksi yang merupakan daya ikat dan suatu keharusan dari adanya keberadaan norma sosial dalam upaya mencapai tujuan dari norma sosial itu sendiri. Yang berikut klasifikasi norma. Yang pertama, kebiasaan atau kelaziman. Yang kedua, norma cara. Yang ketiga, kesusilaan atau tata kelakuan. Yang keempat, adat istiadat. Yang kelima, norma hukum. Yang keenam, norma agama. Yang ketujuh, norma mode. Yang pertama, cara, yaitu sebuah bentuk perbuatan yang sering digunakan dalam berhubungan antara individu dalam masyarakat. Bila dilarang, tidak akan mendapatkan hukuman atau sanksi yang berat. Pelanggaran biasanya hanya dikatakan aneh atau tidak sopan. Contohnya, penggunaan tangan kiri, makan sambil berbicara, dan mengeluarkan bunyi setelah makan. Yang kedua, kebiasaan atau kelaziman, yaitu bentuk perbuatan yang diulang-ulang oleh banyak orang dalam bentuk yang sama. Norma ini diikuti oleh berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang telah berakar dalam masyarakat. Misalnya cara menyapa orang, mempersilahkan dan memberi hormat pada orang yang lebih tua. Mereka yang melanggar akan dicemooh atau dipengujikan oleh teman atau tetangganya. Yang berikut, yang ketiga, norma kesusilaan atau tata kelakuan atau mores. Mores merupakan norma yang mendapat penekanan keras tentang tata kelakuan yang mencerminkan sifat-sifat yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas baik secara sadar maupun tidak kepada para anggotanya. Pelanggaran akan mendapat sanksi terisolir, bahkan dianggap jelek atau jahat. Yang keempat, adat istiadat merupakan ide atau gagasan orang banyak yang hidup bersama dalam masyarakat atau kesukaan. Contohnya, norma adat yang berlaku pada tradisi-tradisi di daerah-daerah tertentu, misalnya pada masyarakat yang masih menganut sistem kasta. Jika mau menikah ada aturannya, misalnya harus sakasta, jika tidak maka dikatakan melanggar adat. Yang berikut, yang kelima, norma hukum. Norma hukum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, norma hukum tertulis, misalnya perdata atau pidana. Norma hukum tertulis sanksinya jelas dan tegas, seperti denda atau kurungan. Yang kedua, norma hukum tidak tertulis, misalnya hukum adat, sanksinya dilakukan oleh adat setempat. Yang keenam, norma agama. Norma agama adalah bentuk norma yang didasarkan atas sesuatu ajaran agama dalam mengatur tata kehidupan dan berperilaku. Sanksinya biasa dikatakan berdosa dan akan diperhitungkan di akhir setelah meninggal. Yang ketujuh, norma mode. Norma ini dilakukan melalui proses imitasi. Norma ini sifatnya sementara tetapi berkembang
sangat cepat, misalnya mode pakaian, rambut, dan gaya hidup. Pelanggaran dari norma ini hanya dianggap berperilaku aneh atau berperilaku lain. Penyimpanan norma. Menurut Robert M. Z. Lawang, perilaku menyimpan data dikategorikan menjadi 4, yaitu perilaku menyimpan yang dianggap satu kejahatan, misalnya pemukulan dan pemerkosaan. Yang kedua, penyimpanan seksual, yaitu perilaku seksual yang lain dan biasanya seperti homoseksual. Yang ketiga, penyimpanan konsumsi berlebihan, misalnya dalam penggunaan obat-obatan bius dan alkohol. Yang keempat, penyimpanan gaya hidup, misalnya berlaku dalam berlagak seperti gangster sebagaimana yang terlihat di televisi dan perjudian. Yang berikut sifat-sifat norma. Yang pertama, bersifat mengatur, artinya menjadi petunjuk perilaku. Yang kedua, bersifat melindungi, terutama bagi pihak-pihak yang lemah. Yang ketiga, bersifat umum, artinya berlaku bagi semua warga. Yang keempat, bersifat memaksa, artinya disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Yang berikut fungsi norma. Yang pertama, memberikan batasan-batasan berupa perintah atau larangan pada perilaku seseorang. Memaksa pada individu untuk menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketiga, menjaga solidaritas antar anggota, juga menjaga keutuhan dan kerjasama antar anggota masyarakat. Kesimpulan, nilai dan norma sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Untuk mencapai nilai-nilai sosial diperlukan norma-norma sosial. Begitu juga sebaliknya. Fungsi nilai memberikan pengaruh terhadap perilaku sosial pada seseorang, sementara norma berperan mengatur perilaku seseorang yang berkaitan dengan nilai tertentu di dalam masyarakat. Agar nilai yang ada dalam masyarakat itu terlihat dan tidak diselewengkan, maka norma-norma disusun guna melindungi nilai-nilai yang ada tersebut. Yang berikut nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia. Secara umum, masyarakat Indonesia menempatkan orang yang tua pada posisi yang lebih dihormati, sedangkan orang yang lebih muda ditempatkan pada posisi yang lebih disayangi. Itulah sebabnya dalam penggunaan bahasa, misalnya masyarakat Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan bahkan suku-suku lain di Indonesia memiliki tingkat bahasa tertentu sebagai wujud dan rasa hormat dan rasa sayang dalam kehidupan sosial. Ini memberitakan terdapat nilai-nilai. Ini berarti terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sebagai prinsip dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma tersebut mengandung sesuatu yang dianggap baik, benar, berharga, dan sekaligus dijadikan patokan dasar dalam melakukan interaksi sosial. Berikut macam-macam norma dalam kehidupan masyarakat. Perwujudan norma sosial dapat berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Berdasarkan kekuatan yang mengikat sistem nilai dalam kehidupan masyarakat, norma sosial dapat digolongkan dalam beberapa macam, yaitu cara, kebiasaan, tata susila, adat istiadat, hukum, dan agama. Yang pertama, cara tertentu melihat proses interaksi yang berlangsung secara konstan sehingga membentuk suatu pola perilaku tertentu. Yang kedua, kebiasaan. Perilaku yang terjadi secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama akan membentuk kebiasaan. Yang ketiga, adat istiadat. Adat istiadat adalah tata perilaku yang telah terpola dan terintegrasi secara tetap dalam suatu masyarakat serta mengikat kehidupan masyarakat
tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, agama. Ajaran-ajaran agama memang peran yang sangat vital sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan secara benar, yakni mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhan, hubungan antara sesama manusia, dan hubungan antara manusia dengan makhluk lainnya. Yang berikut, hukum. Hukum merupakan aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat yang berupa ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan agar tercipta keamanan, ketertiban, dan keadilan. Yang keenam, mode. Mode merupakan gaya hidup yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam waktu-waktu tertentu. Kesimpulan, nilai dan norma memang peran yang sangat penting sebagai pengatur tata kehidupan bermasyarakat. Nilai dan norma bersifat abstrak dan merupakan unsur terpenting dari suatu kebudayaan. Nilai dan norma harus dijunjung tinggi agar kehidupan sosial dapat terjamin secara berharmonis sehingga tercipta stabilitas sosial. Inilah hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.